Perkenalkan, nama saya Yoswaidu Kurniawan, mahasiswa Universitas Mercubuana, prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perencanaan pererasan jalan pada CMPMK 1 mengenai teori dan proses teknologi jalan dan jenis konstruksi. Saya tergabung dalam kelompok 3. Perancangan pererasan jalan, di sini jalan sendiri memiliki arti prasarana yang dapat dilalui oleh manusia, kendaraan ataupun barang. Jadi secara teknis, jalan yaitu prasarana yang digunakan untuk dapat bergerak atau menghubungkan seseorang atau sesuatu dari satu daerah ke daerah lainnya. Perkerasan jalan sendiri adalah konstruksi jalan yang diperuntukkan bagi jalan lalu lintas yang terletak di atas tanah dasar dan pada dasarnya terdiri dari lapis pondasi bawah, pondasi atas, dan lapis permukaan. Fungsi perkerasan jalan sendiri itu memberikan permukaan rata bagi pengendara, mendistribusikan beban kendaraan di atas formasi tanah secara memadai, kemudian melindungi formasi tanah dari pengaruh perubahan cuaca. Untuk perkerasan jalan dan geometrik jalan itu berbeda. Jika perkerasan jalan itu lebih ke konstruksi jalan itu sendiri, seperti tebal jalan, material jalan, dan lain-lain. Sedangkan geometrik jalan itu lebih menjelaskan tentang perencanaan jalan itu sendiri, seperti perhitungan kontur jalan, lebar jalan, kemiringan jalan, dan lain-lain. Tahap pembangunan jalan di sini meliputi perencanaan, studi kelayakan, perancangan detail, konstruksi, dan yang terakhir pemeliharaan. Di sini yang pertama adalah perencanaan. Di sini formulasi kebutuhan pembangunan jalan biasanya dilakukan studi pada skala tata guna lahan dan jaringan jalan yang lebih luas. Tujuannya yaitu sebagai antisipasi kebutuhan di masa depan, identifikasi prioritas pengembangan jaringan, penyusunan program pengembangan jaringan jalan. Yang kedua adalah tahap studi kelayakan. Di sini mengingat biaya pembangunan itu sendiri tidaklah murah, maka perlu ada pertimbangan beberapa alternatif koridor jalan. Kebutuhan pembangunan, beberapa ruas jalan baru perlu diidentifikasikan. Dalam studi ini dilakukan juga prediksi pengguna secara lebih detail, meliputi pemilihan koridor dan trase optimum, desain awal, prediksi biaya, kemudian analisis kelayakan ekonomi, finansial, lingkungan, dan lain-lain. Tahap yang ketiga adalah tahap perencanaan detail. Di sini ruas jalan yang dianggap layak untuk diimplementasikan, kemudian dirancang secara detail. Pengukuran dan pemetaan detail dari lokasi trase terpilih, kemudian identifikasi daerah-daerah labil serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi trase, perancangan geometrik jalan, drainase jalan, perancangan tebal perkerasan, perencanaan bangunan pelengkap, termasuk gorong-gorong, jembatan, rambu, marka, penerangan jalan, dan lain-lain. Kemudian ada perhitungan galian timbunan, perhitungan volume pekerjaan, besarnya biaya konstruksi, dan penyusunan dokumen pelelangan. Dan yang masuk ke 4 terakhir itu konstruksi dan pemeliharaan. Konstruksi yaitu implementasi perencanaan di lapangan. Jadi dapat dilakukan modifikasi dari hasil perencanaan awal yang telah dilakukan. Kegiatan konstruksi didasarkan pada as-built drawing hasil perancangan atau gambar kerja awal. Masa layan adalah masa setelah konstruksi di mana jalan dibuka untuk lalu lintas. Pemeliharaan sudah dilakukan sejak awal masa layan yang bertujuan mempertahankan kinerja jalan. Jadi meliputi pemeliharaan rutin, berkala, secara pemantauan untuk kerusakan besar yang terjadi, studi secara detail, penanganan itu bisa saja berupa perbaikan, pembangunan fasilitas pendukung, dan desain ulang, bahkan pengalihan trase. Nah, untuk
pemeliharaan sendiri ada beberapa sub, yaitu pemeliharaan rutin, merawat atau memperbaiki kerusakan yang terjadi supaya pelayanan lebih baik lagi. Kemudian pemeliharaan berkala, jadi kerusakan diperhitungkan agar dalam desain penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi yang sesuai dengan rencana. Kemudian ada rehabilitasi, kemudian ada peningkatan struktur, kemudian ada peningkatan kapasitas, yaitu pelebaran perkerasan, baik menambah jalur. Kemudian ada konstruksi jalan baru, yaitu penanganan jalan dari kondisi yang belum tersedia badan jalan sampai kondisi jalan, ya, itu yang ada di dalam tahap pemeliharaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pelayanan konstruksi jalan di sini yaitu fungsi dan jalan, kinerja perkerasan, umur rencana, beban lalu lintas, sifat dan daya dukung tanah dasar, kondisi lingkungan, sifat dan ketersediaan bahan konstruksi jalan, dan bentuk geometrik jalan. Jadi disebutkan satu persatu. Kinerja perkerasan jalan meliputi keamanan, ditentukan berdasarkan gesekan akibat adanya kontak antara ban dan permukaan jalan, wujud perkerasan, serta fungsi pelayanan. Untuk tingkat kenyamanan ditentukan berdasarkan jalan disediakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada pemakai jalan. Kenyamanannya sebenarnya merupakan faktor subjektif. Kenyamanan pun berkaitan dengan bentuk fisik perkerasan yang dapat diukur secara objektif. Perkerasan juga dapat diperoleh dari sejarah perkerasan jalan. Pelayanan jalan dapat dinyatakan sebagai nilai rata-rata yang diberikan oleh si pemakai jalan itu sendiri. Kemudian untuk faktor lalu lintas, di sini perkerasan jalan ditentukan dari besar beban yang akan dipikul. Besar beban lalu lintas diperoleh dari analisa lalu lintas untuk saat ini. Kemudian yang kedua, perkiraan pertumbuhan jumlah kendaraan secara umur rencana. Kemudian untuk kondisi lingkungan dan pengaruhnya, yaitu seberapa pengaruh sifat teknis konstruksi perkerasan dan komponen material perkerasan. Pelapukan bahan material yang digunakan itu akan mempengaruhi penurunan tingkat pelayanan dan tingkat kenyamanan perkerasan jalan. Tanah dan air hujan, adanya aliran air di sekitar badan jalan dapat mengakibatkan perembasan air ke badan jalan yang akan mengakibatkan pelemahan ikatan antar butiran agregat dengan aspal dan perubahan kadar air yang dipengaruhi daya dukung dasar tanah. Jadi kemiringan medan untuk mempercepat pengaliran air. Kemudian ada perubahan temperatur. Bahan aspal adalah material termoplastis. Di sini perencanaan perkerasan jalan pada sub jenis konstruksi perkerasan. Jadi elemen-elemen struktural utama yang ada dalam bangunan jalan yaitu timbunan, pondasi bawah timbunan, galian, dan perkerasan jalan. Konsep desain struktur perkerasan jalan telah mengalami 4 tahapan perkembangan secara signifikan, yaitu pendekatan desain berdasarkan pengalaman, kemudian pendekatan desain secara empiris dengan menggunakan nilai ITP, yang ketiga pendekatan desain mekanistik melalui perhitungan respon struktur perkerasan terhadap beban roda kendaraan, yang meliputi nilai tegangan, regangan, dan lentutan. Kemudian yang terakhir pendekatan desain umur layan panjang, di mana perusakan struktur perkerasan jalan dan dirancang agar kerusakan hanya terjadi pada lapisan permukaan atau lapisan beraspal saja. Nah, di sini tebal perkerasan memiliki indeks yang biasa disebut ITP. Itu adalah suatu angka yang berhubungan dengan penentuan tebal perkerasan. Perkerasan sendiri adalah lapisan dari badan jalan yang dibuat dari bahan-bahan terpilih yang bersifat lebih baik dalam fungsinya untuk mendukung beban roda lalu lintas itu tersendiri. Jadi tebal perkerasan jalan sebenarnya
ada beberapa kelompok, yaitu jalan kelas 1, yaitu jalan arteri, kemudian jalan kelas 2, mungkin kolektor lokal itu ukuran tidak melebihi 2500. Kalau yang jalan kelas 1 tadi itu melebihi 2500 mm. Kemudian jalan kelas 3. Jalan kelas 3 itu dengan ukuran lebar tidak melebihi 2100. Kemudian jalan kelas 3 itu dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton. Kemudian ada yang keempat adalah jalan kelas khusus, yaitu jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran melebihi 2500 mm dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Berikut untuk pengelompokan kelas menurut kelas jalan. Perkerasan di sini akan membahas tentang perkerasan lentur, kaku, dan komposit. Jadi di sini perkerasan jalan aspal atau lentur adalah perkerasan jalan yang permukaan bagian atasnya menggunakan campuran agregat aspal. Struktur perkerasan jalan aspal bersifat relatif lentur karena aspal dapat melunak bila suhu meningkat atau dibebani secara terus-menerus. Oleh karena itu, maka perkerasan jalan aspal sering juga disebut perkerasan lentur. Jenis-jenis bahan pengikat aspal antara lain aspal keras, aspal cair, dan aspal emulsi. Jenis konstruksi perkerasan lentur sendiri yaitu meliputi macadam, yaitu jenis konstruksi lentur yang menggunakan material lapisannya pondasi batu pecah dengan penyusunan secara melintang. Yang kedua ada Telford, yaitu konstruksi lentur yang menggunakan material lapisan pondasi batu pecah tapi dengan perbedaan penyusunan secara vertikal. Kemudian ada perkerasan jalan beton atau semen, atau yang kedua kaku. Adalah perkerasan jalan yang permukaan bagian atasnya menggunakan campuran agregat semen yang dibentuk menjadi plat-plat. Struktur dan perkerasan jalan beton aspal bersifat relatif kaku karena adanya ikatan kimia antara agregat dan semen. Kemudian yang ketiga adalah perkerasan komposit, yaitu konstruksi perkerasan dengan struktur lapisan bawah menggunakan lapisan beton dan ditutup dengan lapisan atas dari lapisan aspal. Struktur komposit yang keras dan kuat, oleh karena itu perkerasan jalan beton sering juga disebut perkerasan kaku. Untuk fungsi masing-masing lapisan pada perkerasan lentur. Di sini ada tanah dasar yang memiliki arti merupakan permukaan dasar untuk peletakan bagian-bagian perkerasan lainnya, kekuatan dan keawetan, maupun tebal dari lapisan konstruksi perkerasan jalan. Yang kedua adalah lapisan pondasi bawah atau subbase. Lapisan pondasi bawah adalah lapisan bagian perkerasan yang terletak pada lapis pondasi tanah dasar. Fungsi dari lapis pondasi bawah ini yaitu sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda, mencapai efisiensi penggunaan material yang relatif murah, agar lapisan-lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya atau penghematan biaya konstruksi tujuannya. Kemudian untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam pondasi, yang keempat sebagai lapisan peresapan atau drainase blanket sheet, agar tanah air tidak mengumpul di pondasi maupun di tanah dasar. Yang terakhir sebagai lapisan pertama agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. Untuk lapisan pondasi atas adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi bawah dan lapis permukaan. Fungsi dari lapis pondasi antara lain sebagai bahan konstruksi perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda, yang kemudian sebagai lapisan peresapan untuk pondasi bawah dan memberikan bantalan terhadap lapisan permukaan. Di sini faktor pemilihan aspal dan beton untuk
supaya tahan lama, ada beberapa kriteria dalam perencanaan perkerasan jalan, yaitu jadi ketersediaan material perkerasan jalan, kemudian biaya konstruksi jalan, metode pelaksanaan konstruksi perkerasan jalan, kemudian perawatan setelah masa pemeliharaan jalan, kemudian lalu lintas harian rata-rata, dan beban pengguna jalan, kemudian iklim dan cuaca sekitar jalan, serta yang terakhir keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Ya, berikut penjelasan untuk materinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih.